Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agil Kusuma dengan nomor induk mahasiswa 1204050006 dari Jurnalistik 3A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Komunikasi 1 yang diampu oleh Bapak Dr. Faridun, MSI, mengenai 25 teori komunikasi beserta contohnya. Yang pertama, ada teori deduktif, yaitu cara berpikir dari umum ke khusus yang mengandung premis mayor, premis minor, dan konklusi. Teori ini ditetapkan pada penelitian kuantitatif yang membuat hipotesis untuk diverifikasi di lapangan melalui penelitian. Contohnya, semua kucing memiliki bulu. Itu premisnya. Terus, Teguh adalah seekor kucing. Itu premis. Teguh memiliki bulu. Itu kesimpulannya. Berlandaskan premis yang telah ada, kesimpulannya pasti benar. Namun, jika premis pertama ternyata salah, kesimpulannya bahwa Teguh memiliki bulu tidak bisa diandalkan. Yang kedua, teori induktif merupakan kebalikan dari teori deduktif, yakni berpikir dari khusus ke umum yang digunakan pada penelitian kualitatif, seperti kesimpulan yang diambil atas dasar metode induktif tidak pernah bisa dibuktikan, tetapi dapat dibatalkan. Yang ketiga, ada teori interaksi simbolik. Menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh simbol yang diberikan oleh orang lain. Contohnya adalah menjauhi mantan pengedar narkoba. Hal tersebut muncul karena adanya prasangka bahwa pengedar narkoba akan selamanya menjadi pengedar narkoba, seolah-olah dia tidak akan berubah. Keempat, ada teori komunikasi behaviorism. John B. Watson tahun 1878 sampai dengan 1958. Menurutnya, teori behaviorisme ini mencakup semua perilaku termasuk tindakan balasan atau respon terhadap suatu rangsangan atau stimulus. Contoh, orang tua yang bersikap keras dan menganggap semua peraturan di rumah milik orang tua hingga sang anak merasa tertekan oleh sikap orang tuanya. Yang kelima, ada teori pelanggaran harapan, yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki pengharapan perilaku nonverbal dari orang lain. Ketika perilaku nonverbal itu tidak sesuai harapan, maka terjadilah pelanggaran harapan. Teori ini dikemukakan oleh Judd Bargon. Misalnya, ketika Andre menyukai Bella, lalu apapun yang dilakukan Bella akan terlihat baik di mata Andre. Sementara saat Cilla melakukan hal yang sama dengan Bella, Andre akan menganggapnya sebagai perilaku yang buruk. Keenam, ada teori disonansi kognitif dari Leon S. Tiger. Teori ini membahas mengenai perasaan ketidaknyamanan seseorang yang diakibatkan oleh pemikiran, sikap, dan perilaku yang tidak konsisten, dan memotivasi seseorang untuk mengambil langkah untuk mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Contohnya, seorang perokok tetap merokok meski tahu bahwa rokok bahaya bagi kesehatannya. Situasi tersebut dapat menyebabkan perasaan tidak nyaman bagi orang lain. Yang ketujuh, ada teori dialektika relasional Bester dan Rawlins, yang menggambarkan suatu hubungan yang terjadi dalam kehidupan manusia sebagai proses yang konstan dan bergerak. Dalam berhubungan ada kecenderungan saling menentang satu sama lain karena memaksakan keinginan atau kehendak masing-masing. Misalnya, ketika anak dan orang tua, keduanya berbeda pendapat dan tidak menemukan titik temu. 8. Teori pengungkapan diri, Joseph Luft, merupakan proses mengungkapkan informasi pribadi seseorang kepada orang lain atau sebaliknya. Contohnya adalah pikiran, perasaan, aspirasi, tujuan, kegagalan, kejayaan, ketakutan, mimpi, kesukaan, kebencian, hal yang menjadi favorit bagi seseorang yang melakukan pengungkapan diri. 9. Teori informasi organisasi membahas mengenai pentingnya penyebaran informasi dalam organisasi sebagai menjaga kelangsungan hidup organisasi tersebut. Contohnya, seorang ketua himpunan jurusan jurnalistik menyampaikan rencana ke depannya kepada anggotanya. 10. Teori jaringan. Teori ini menjelaskan salah satu teori tentang struktur sosial yang diciptakan melalui komunikasi di antara sejumlah individu dan kelompok. Terciptalah hubungan yang merupakan garis-garis komunikasi dalam organisasi. Contohnya, meminta pertolongan teman yang bekerja di suatu perusahaan untuk memberi informasi terkait lowongan kerja.
11. Ada teori ekologi media, membahas tentang bagaimana media dan proses komunikasi memengaruhi persepsi manusia, perasaan, emosi, dan nilai teknologi yang memengaruhi komunikasi melalui teknologi baru. Contohnya, manusia di zaman sekarang lebih memilih belanja melalui media online karena lebih praktis. 12. Teori spiral keheningan, yakni seseorang yang memiliki opini minoritas cenderung menyembunyikan opininya. Dan opini minoritas cenderung menyembunyikan opininya dan mau tidak mau menerima opini mayoritas. Ketika opini minoritas itu menemukan orang lain yang memiliki opini yang sama, maka opini itu perlahan-lahan semakin besar layaknya spiral. Contohnya, kasus Ahok menistakan agama. Kaum mayoritas beropini bahwa Ahok benar-benar menista agama, sedangkan kaum minoritas beropini sebaliknya. Di sini opini kaum mayoritas menekan opini minoritas, sehingga muncul pendapat umum bahwa Ahok menistakan agama. Ke-13, Fast Negotiation Theory dari Brown dan Levinson. Teori ini berpendapat wajah atau citra diri sebagai fenomena universal yang meliputi seluruh budaya. Contohnya adalah ketika kita bertemu dengan orang yang berbeda budaya, selalu berusaha menjaga image dan bersikap santun agar tidak menyinggung perasaan orang lain. 14. Ada teori manajemen ketidakpastian. William B. Goodykins untuk mendefinisikan bagaimana manusia berkomunikasi secara efektif berdasarkan keseimbangan, kecemasan, dan ketidakpastian mereka dalam situasi sosial. Contohnya, ketika seseorang yang asing dengan budaya di sekitarnya dapat berkomunikasi secara efektif melalui manajemen mindful. Teori ini menyatakan bahwa hal tersebut dapat terjadi bila dilakukan manajemen mindful pada tingkatan kecemasan dan ketidakpastian seseorang dalam proses interaksinya. 15. Ada teori hambatan percakapan, dikembangkan oleh Kim Min-sun. Ia mencoba untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa strategi percakapan tertentu memiliki efek yang berbeda di berbagai budaya. Contohnya, ketika berbicara pada orang lain, menjaga perkataan agar orang itu tidak sakit hati. 16. Ada groupthink dari West dan Turner. Proses pengambilan keputusan yang terjadi pada kelompok yang sangat kontensif, di mana anggota-anggotanya berusaha mempertahankan konsensus kelompok sehingga kemampuan kritisnya tidak lagi efektif. Contohnya, terjadi pada waktu meledaknya pesawat ruang angkasa Challenger. Salah satu mekaniknya sudah paham bahwa ada yang tidak beres dengan pesawat tersebut sebelum diadakan peluncuran. 17. Ada teori konvergensi simbolik dari Ernest Bauman, yakni fenomena pertukaran pesan yang memunculkan kesadaran kelompok yang berimplikasi pada hadirnya makna, motif, dan perasaan yang sama. Contohnya, Robbie adalah anggota dari sebuah tim di sebuah biro iklan dan menampilkan ide untuk kemungkinan iklan. 18. Ada teori penetrasi sosial dari Irwin Alman dan Dalmas Taylor. Asumsi dapat teori ini adalah pengukur sejauh mana tingkat kedekatan kita dengan orang lain yang diibaratkan lapisan-lapisan irisan bawang. Contohnya, ketika dua orang bertemu untuk pertama kalinya, itu adalah budaya yang hanya harapan informasi impersonal yang akan ditukar. 19. Ada teori dispensi efek komunikasi massa. Teori ini merupakan salah satu teori dari komunikasi massa. Dependensi efek komunikasi massa beranggapan bahwa kepercayaan individu kepada media akan berkembang apabila kebutuhan informasi yang tidak dapat ditemukan dalam pengalaman langsung terpenuhi. Contoh, seorang akan lebih suka mendapatkan informasi dari televisi karena kecepatan visualisasi pesannya. Tetapi karena media tidak cukup tersedia di kantor atau lagi di mobil, justru media lain atau radio yang menjadi pilihan. 20. Ada teori birokrasi. Teori birokrasi digunakan untuk komunikasi organisasi. Max Weber tahun 1948 mengungkapkan bahwa model birokrasi seringkali dipakai untuk mencapai komunikasi organisasi yang efektif. Contoh, birokrasi bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pemerintah daerah yang merupakan bentuk birokrasi di bidang pemerintahan umum.
21 teori sikap atau standpoint. Salah satu cara terbaik untuk mengetahui bagaimana keadaan dunia dimulai dari sikap atau sudut pandang mahasiswa. Contoh, saya diminta untuk menyampaikan sudut pandang saya terhadap kondisi kesehatan di dunia saat ini. 22 ada teori analisis transaksional. Analisis transaksional merupakan pendekatan psikoterapi yang menekankan hubungan interaksional. Contoh, murid di kelas menganalisis informasi yang disampaikan oleh guru. 23 ada teori kultivasi. Teori kultivasi merupakan teori komunikasi yang membahas mengenai efek dari komunikasi massa. Contoh, saya jadi semangat untuk meraih impian setelah mengikuti webinar di kampus. 24 ada teori difusi inovasi. Teori ini menjelaskan bagaimana suatu inovasi disampaikan melalui saluran-saluran tertentu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Contohnya saya menyampaikan inovasi melalui grup keluarga. 25 ada teori difusi inovasi. Teori ini menjelaskan bagaimana suatu inovasi disampaikan melalui saluran-saluran tertentu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Contohnya, berkembangnya sistem pendidikan seiring kemajuan dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Zaman sekarang, sistem pendidikan di dunia berkembang pesat dengan menggunakan jejaring sosial atau internet. Demikianlah 25 teori komunikasi beserta contohnya. Semoga video ini bermanfaat khususnya bagi saya dan untuk semua orang yang menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.